mulai baru. Bersama kita bisa hanya di TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumber Nyapa, segmen tanggapan publik. Ya, pemirsa, wartawan memegang peranan yang sangat penting sebagai penyalur informasi kepada masyarakat melalui kegiatan jurnalistiknya. Nah, perlu diakui bahwa profesi sebagai wartawan juga turut berperan untuk mengawal hingga terbentuknya kebijakan publik, karena melalui wartawanlah masyarakat akan mendapatkan informasi yang akurat dan juga valid. Salah satu contohnya terkait wacana dan juga isu akan kebijakan pemerintah yang siogianya berharap terkait tentang keberpihakannya kepada kemaslahatan masyarakat banyak. Sehingga sudah sangat pentinglah untuk kita ketahui bahwa keberadaan wartawan sangatlah krusial untuk menjadi pertimbangan pemerintah dalam setiap mengambil dan juga memutuskan kebijakan tersebut. Lantas pemirsa, sejauh ini bagaimanakah terkait keberadaan dan juga perlindungan hingga peranan dari wartawan untuk bisa menyampaikan informasi-informasi yang akurat, mengingat bahwa mereka lah yang dapat memberikan informasi dan juga mencerdaskan informasi tersebut kepada masyarakat. Tentunya pemirsa, pembahasannya ini bersama saya Muhammad Azhar Nasution, dan kita angkat tema yang sangat menarik pada sore hari ini, yakni terkait pentingnya perlindungan bagi wartawan. Dan untuk itu kami harapkan kehadiran Anda di telepon interaktif kami di 0811 6100 386, sekali lagi di 0811 6100 386. Kami akan tunggu 1 jam ke depan terkait kontribusi Anda dalam memberikan pernyataan maupun pertanyaan. Dan pemirsa, untuk mempertajam informasi kita pada sore hari ini telah hadir bersama kami kedua narasumber yang sangat kompeten akan hal ini. Yang pertama, saya akan sapa terlebih dahulu kepada yang terhormat. Selamat sore dan Assalamualaikum kepada Dewan Kehormatan PWI Sumut, Abang ataupun Bapak kita, Abang Syahrir. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Kabar baik ya Bang? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik. Begitu juga kita harapkan kepada pemirsa dalam keadaan baik. Dan juga pemirsa, kedua dari narasumber ini adalah seorang wanita cantik. Beliau adalah Sekjen FJPI Sumut, yakni yang terhormat kakak kita Hairiah Lubis. Assalamualaikum, selamat sore Kak Hairiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Kak? Ya, selamat sore Adria. Alhamdulillah, selamat sore. Dan kita harapkan juga mungkin kepada pemirsa yang sedang menyaksikan kita dalam keadaan sehat walafiat begitu ya. Dan baik pemirsa, untuk sekali lagi kami informasikan terkait tema yang kami angkat ke hadapan Anda adalah pentingnya perlindungan bagi wartawan. Siogianya saya akan untuk mendapatkan informasi yang begitu mendalam terlebih dahulu kepada seorang Dewan Kehormatan PWI Sumut ini, Abang Syahrir ini, bagaimana terkait tentang keberadaan wartawan di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara ini. Ya, alhamdulillah Adinda, persoalan wartawan ini kan menjadi bagian tugas jurnalistik yang dilakukan sehari-hari. Dalam melaksanakan tugasnya, kata amanah undang-undang itu kan mendapat perlindungan hukum. Kalimat mendapat perlindungan hukum ini kan bisa bias. Ya juga dalam pelaksanaannya, dalam konteks ini juga wartawan itu melalui Dewan Pers itu menurunkan ada pedoman perlindungan wartawan. Ya. Itu melalui peraturan Dewan Pers nomor 5 tahun 2008. Tapi ini konteksnya bersifat umum. Apa bentuknya? Bagaimana wartawan saat melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Bagaimana wartawan mendapat perlakuan yang adil. Bagaimana wartawan merasa aman, merasa nyaman dan aman. Tapi kenyataannya peristiwa-peristiwa ini tidak seperti yang diinginkan banyak pihak. Artinya banyak wartawan juga merasa tidak nyaman dalam melaksanakan tugas. Terutama pada saat melakukan peliputan yang sifatnya investigasi reporting. Ya. Ini sering mendapat kendala. Apalagi yang diinvestigasi itu sebuah kasus. Terkait apa? Bisa disebutkan apakah saya contohkan narkoba? Begini. Peristiwa contohnya, ada peristiwa illegal logging misalnya. Ya. Akses mau masuk ke sana itu kan kita akan mendapat kesulitan. Biasanya sebuah peristiwa yang ilegal pasti dalam angkut-angkut di belakang itu ada oknum. Ya. Oknum ini bisa saja melakukan intimidasi, melakukan pengancaman, melakukan pengerusakan, melakukan penganiayaan, sampai melakukan pembakaran. Terakhir, kata yang menyebut wartawan itu ada orang yang mengaku yang disebut wartawan itu
mendapat pembakaran mobil. Mobilnya dibakar. Ya. Kita tidak melihat persoalan ini disebabkan sebab akibatnya jangan dulu. Tapi peristiwa pembakaran ini sangat menodai, menciderai perjalanan wartawan dalam melaksanakan tugas. Ya. Kalau dilihat sebab akibatnya mungkin bisa lain. Apakah wartawan itu bagian dari sindikasi, ataukah bagian wartawan itu bagian dari perlakuan-perlakuan dari mereka-mereka yang melakukan kejahatan. Kalau kita flashback ke belakang, peristiwa pembunuhan penembakan wartawan di Siantar kemarin, Ya. labelnya kan wartawan, ditembak mati oleh pihak lain dalam konteks kejahatan narkoba. Dan hal tersebut ketika wartawan tersebut melakukan tugas menginvestigasi Enggak, satu kasus. kalimatnya begini. Artinya begitu label yang bersangkutan adalah wartawan, apapun perlakuannya yang dilakukan oleh siapapun, kita akan melakukan kita tidak bisa terima. Ya. Karena ini apalagi peristiwanya pembunuhan. Tapi ternyata di balik peristiwa pembunuhan itu ada peristiwa lain. Ya. Ada peristiwa kriminal yang mengikutinya sehingga orang yang berlabelkan wartawan itu dibunuh oleh pihak lain. Dan peristiwa itu kan sudah selesai. Sudah selesai. Artinya sampai Dewan Pers, sampai semua pihak itu menyatakan keberatan, Ya. menolak aksi kekerasan terhadap wartawan. Tapi di balik itu, kenapa peristiwa ini terjadi? Ya ada sebab akibatnya. Ada wartawan yang rumahnya dibakar. Ya. Ketika kita lakukan sebab akibat, yang kita mirisnya sedih bagi kami sama Hairani ini misalnya. Ternyata di balik itu semua dia bagian dari sindikasi itu. Namun tahan sebentar Bang Sarir, apakah wartawan tersebut dalam menjalankan kegiatannya tersebut, apakah mereka memiliki identitas yang sah? Jadi mengkategorikan wartawan ini sekarang agak seru nih. Kata Undang-Undang 40, Ya. setiap warga negara itu berhak mendirikan perusahaan pers. Ya. Turunan dari perusahaan pers itu adalah wartawan. Artinya ini kalimatnya. Begitu turunan itu dibuat, kemudian setiap warga negara, artinya siapapun berhak menjadikan dirinya sebagai wartawan. Beda nih peristiwanya di era Orde Baru. Ya. Di era Orde Baru itu PWI satu-satunya organisasi perusahaan organisasi wartawan. Ya. Nah, kemudian kata undang-undang juga disebutkan wartawan berhak memilih organisasi kewartawanan. Benar. Itu kata undang-undang. Tapi dalam regulasinya di Undang-Undang 40 itu ada Dewan Pers. Dewan Pers ini sebagai lembaga pengontrol itu harus melakukan verifikasi ke sana. Kemudian karena amanah undang-undang itu mendirikan perusahaan pers itu berbadan hukum Indonesia, terjadi debatable. Artinya apakah mereka harus mendaftar ke Dewan Pers atau hanya membutuhkan sebuah aturan dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Nah, artinya terjadi perdebatan. Akhirnya persoalan ini wartawan atau perusahaan media yang didirikan tidak wajib harus mendaftar ke Dewan Pers. Oke. Nah itu oke. Hari ini kemarin pada peringatan Hari Pers Nasional, pemerintah Presiden mengeluarkan Perpres Ya. yang terkait dengan persoalan hak hidup perusahaan pers. Ya. Artinya di situ disertakan bahwasanya perusahaan pers yang akan mendapat royalti dari publisher right itu adalah perusahaan pers yang sudah terdaftar di Dewan Pers. Dikunci lagi dia. Oke, artinya sudah mengkerucut sejauh Ada ini mengkerucut. ya. Ya, dengan hadirnya tadi Perpres dari Perpres dari di puncak Hari Pers di Nasional Hari kemarin. Pers kemarin. Ya. Jadi semangat ini menginginkan adalah lama-lama pemerintah jengah juga ini. Melihat banyaknya wartawan. Kami sebagai organisasi kewartawanan, PJPI, FJPI juga, jengah juga gitu. Lebih banyak orang yang mengaku wartawan ketimbang orang yang melaksanakan tugas kewartawanan. Setuju. Itu yang saya maksud. Nah, jadi makanya ada wartawan, ada perasaan wartawan, ada pura-pura jadi wartawan. Ini yang jadi persoalan di kita. Nah, itu dia yang menjadi persoalan kita, maka banyaknya hal-hal yang mungkin saja diberitakan di luar sana sedikit melabelkan wartawan ini menjadi viral begitu sangat luar biasa. Terima kasih Bang Sarir atas informasinya. Saya coba untuk mendapatkan informasi yang lebih lagi untuk tanggapan dari seorang Sekjen FJPI Sumut ini, Kak Hairia Lubis, mengingat tadi bahwa Bang Sarir mengatakan bahwa adanya intimidasi, ancaman yang begitu banyak diterima wartawan ketika melakukan kegiatan jurnalistiknya ini. Kalau Anda sendiri melihat apa yang mungkin menjadi tanggapan Anda untuk akan hal ini?
Ya, memang banyak ya tantangan yang dihadapi oleh jurnalis itu dalam melakukan Bisa disebutkan pekerjaannya. tantangan apa saja salah satunya supaya masyarakat juga paham akan hal tersebut. Ya, kalau sekarang kan ada hal-hal yang disoroti seperti keamanan holistik Ya. yang harus dimiliki oleh jurnalis itu terkait keamanan fisik, kemudian Fisikis. psikis, dan juga Digital. digital ya, karena sekarang pers ini sudah terkait juga gitu pekerjaannya dengan dunia digital. pasti. Nah, jadi kita jurnalis itu mengalami 3 jenis kekerasan tadi gitu. Fisik misalnya pada saat melakukan peliputan unjuk rasa misalnya, atau tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Syahrir, peliputan illegal logging misalnya, atau yang pernah juga kami advokasi ketika ada unjuk rasa dari masyarakat yang melibatkan ini ya pemerintah ya, waktu itu ada jurnalis perempuan yang mendapatkan kekerasan. Nah, itu dia termasuk fisik. Kemudian psikis, ketika dia mendapatkan kekerasan fisik, psikisnya juga ikut terkena. Sebelum menjadi kekerasan tersebut, apakah sebelumnya ada intimidasi berupa ancaman? Kalau tadi seperti kita dengar, tadi adanya berupa intimidasi, ancaman juga yang diutarakan dari Bang Syahrir yang pernah dirasakan dari FJPI Sumut ini sebelum menjadi kekerasan? Ya, kalau ancaman-ancaman sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Biasanya itu terjadi karena ketika jurnalis perempuan melakukan peliputan yang terkait unjuk rasa, waktu itu disitulah dilakukan kekerasan fisik. Kemudian terkait ke psikisnya, kita waktu itu melakukan advokasi, menghubungi bekerja sama gitu ya dengan psikolog gitu untuk merehabilitasi jurnalis perempuan tadi gitu. Tapi banyak kendala sih. Setelah itu apakah si jurnalis perempuan dia kuat atau tidak gitu ketika menghadapi permasalahan itu. Banyak juga sebenarnya yang kemudian mundur karena psikisnya tadi. Nah, sekarang sudah terkait dengan digital karena banyak yang korban kekerasan ini juga diganggu gitu secara digital, misalnya peretasan akun media sosialnya, kemudian emailnya, dan lain-lain. Oke, dan sejauh ini itu yang selalu menghantui para jurnalis, khususnya jurnalis perempuan ini dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. Bukankah dalam setiap tindak tanduk ataupun kegiatan dari jurnalis ini, di bawahnya itu ataupun di atasnya itu ada perusahaan yang menaungi? Mbaknya sendiri seperti apa? Iya, benar. Memang belum banyak ya perusahaan yang mempunyai SOP gitu untuk menangani kekerasan terhadap jurnalis gitu. Kalau di Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 memang diatur gitu ya bahwa wartawan itu dilindungi dalam melakukan pekerjaannya gitu. Nah, tapi di perusahaan media memang belum banyak yang mengatur gitu, tapi sudah mulai ada. Sudah mulai ada. Ya, terkait misalnya kalau di perusahaan tempat saya bekerja sendiri gitu di Daya TV, kami punya SOP untuk penanganan kekerasan seksual yang terjadi di kantor gitu. Nah, tahun lalu kami juga melalui organisasi FJPI ya, kami memotivasi jurnalis perempuan yang karena di FJPI ini banyak juga ya pemimpin redaksi gitu ya. Memotivasi mereka untuk membuat SOP. SOP-nya ini dalam bentuk apa ini, Pak? Penanganan kekerasan seksual. Penanganan dalam bentuk kekerasan seksual nantinya. Baik yang terjadi secara internal maupun eksternal. Jadi eksternal dalam artian lagi melakukan kegiatan ya di peliputan. Benar. Sepertinya. Jadi misalnya terjadi di kantor dengan rekan kerja atau dilakukan oleh narasumber gitu. Nah, kalau misalnya sudah punya SOP, maka akan mudah gitu untuk melakukan penyelesaiannya. Baik, terima kasih Mbak Hairia Lubis atas informasinya bahwa yang Mbak katakan tadi kekerasan juga terjadi pada psikis dan juga digital. Mengingat kita tidak bisa lepas saat ini dengan era digitalisasi yang banyak kegiatan jurnalistik ini langsung bersentuhan dengan era digitalisasi. Saya kembali ke Bang Syahrir, kalau tadi seorang Sekjen FJPI Sumut mengatakan bahwa terjadi kekerasan tersebut padahal pada psikis dan juga digital. Bagaimana tanggapan Anda? Kekerasan sekarang itu kan bukan harus secara fisik saja. Jadi ada kekerasan verbal dan non verbal. Jadi kekerasan yang terjadi mungkin di era digitalisasi ini bisa saja terjadi misalnya ucapan-ucapan yang berbau kasar dan segala macam. Memang sampai hari ini kemarin
saya mengikuti sedikit. Ada pertemuan wartawan perempuan di Jakarta kemarin yang dilakukan oleh Dewan Pers. Artinya memang belum ada regulasinya. Regulasi yang secara khusus melakukan perlindungan terhadap wartawan perempuan. Oke. Contohnya. Jadi namun ini ada sebuah sejarah yang baik juga ini. Mumpung ketua Dewan Pers itu dalam sejarah bangsa ini adalah perempuan, Ibu Ninik, sebaiknya teman-teman wartawan perempuan ini mendorong untuk mendapat perlakuan khusus terhadap bagaimana wartawan melakukan peliputan di lapangan. Namun nyatanya Bang Syahrir, saya sedikit intervensi bahwa Bu Nini juga menyoroti akan minimnya regulasi ataupun undang-undang khususnya melindungi jurnalis perempuan dari kekerasan seksual tersebut. Ini artinya pemerintah begitu cuek terhadap hadirnya FJPI. Memang saya belum pernah dengar tadi ngobrol-ngobrol di luar ada case yang memang mereka rasakan. Saya contohkan begini, dalam teori yang sifatnya umum, wartawan itu akan lebih mudah melakukan proses peliputan dalam hal yang sifatnya positif. Ini kan ada berita baik, ada berita kurang baik, ada berita yang memang sifatnya mengkritisi. Tapi begitu masuk dalam melakukan konfirmasi terkait dengan berita-berita yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan narasumber, narasumber itu akan lebih mudah melakukan langkah-langkah yang sifatnya melakukan kekerasan secara non-verbal. Tapi itu sudah melenceng bahwa yang saya dapat informasi pada pasal 1 ayat 1 1999 ini kita bebas untuk memberikan pendapat ataupun bebas menyuarakan pendapat. Meski kalau dibilang narasinya itu dari narasumber tidak berpihak, Bang Syahrir. Iya, saya merasakan betul suasana ini bebas tapi perlakuan apakah narasumber itu memahami terkait dengan persoalan Undang-Undang 40? Tahan sebentar Bang, apakah tadi memahami tentang Undang-Undang 40 tadi? Kita akan tahan dan akan kita jawab setelah yang satu ini pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers ini berbunyi bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum yang penuh. Tadi Bang Syahrir untuk menyambung akan hal informasi tersebut seperti apa mungkin tanggapannya dan juga implementasi dari undang-undang ini untuk menjamin perlindungan wartawan kita. Kadang-kadang ketika kita membaca mentelaah dari sebuah undang-undang itu kami selalu mengedepankan kata kami dilindungi oleh undang-undang pada saat melaksanakan tugas. Undang-undang apa? Undang-undang 40. Sayangnya implementasi di lapangan itu masyarakat seakan-akan tidak mau paham tentang undang-undang ini. Misalnya ada sebuah peristiwa di DPR, misalnya rapat paripurna. Rapat dinyatakan dibuka, kata pimpinan sidang. Kemudian atas nama tugas jurnalistik, kami melakukan proses peliputan. Kemudian ada security yang melarang. Padahal itu amanah undang-undang. Kami berhak mendapatkan informasi apapun terkait apabila sidang itu dinyatakan terbuka. Dan itu bagian dari kebijakan pemerintah yang nantinya. Iya, karena itu kebijakan pemerintah. Dan kalau ada pihak yang melarang aktivitas kami, itu pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, persoalan di lapangan yang terjadi adalah masyarakat tidak pernah membaca undang-undang ini. Jadi sayangnya makanya saya bilang undang-undang ini terbit tahun 1999. Kurang lebih dia 25 tahun. Kami harus balik lagi mundur, kami harus melakukan sosialisasi lagi. Kan sudah tidak menarik namanya. Bahkan sejumlah undang-undang yang usia 10 tahun saja sudah di amandemen. Jadi kami berharap pemerintah atau masyarakat umum pahamlah bahwa tugas-tugas wartawan itu dilindungi oleh undang-undang. Itu yang paling penting dan ingin kita catat. Makanya langkah-langkah seperti ini kita berharap masyarakat terutama pihak-pihak yang ingin melakukan kriminalisasi segala macam terhadap kegiatan wartawan ini ya harus paham aturan ini. Saya contohkan begini, tidak usah jauh-jauh. Dewan Pers dan Polri itu sudah menandatangani MOU terkait dengan perlindungan wartawan dalam melaksanakan tugas sampai pada proses pemeriksaan. Sampai pada proses pemeriksaan. Jadi seorang wartawan karena kalau ini tugas jurnalistik nggak bisa diperiksa di Polsek. Ada disetarakan dengan. Dan itu ketika persoalan ini terjadi di Polda misalnya, mungkin pemahaman Kabid Humasnya lebih paham. Tapi ketika ini turun
kepada di lembaga di bawahnya atau di lembaga yang lain, hal-hal ini tidak bisa tersambungkan. Akhirnya persoalan yang muncul adalah sampai sejauh mana peran wartawan untuk mendapatkan haknya mendapatkan informasi. Itu belum tertera secara umum. Realisasinya belum. Realisasi. Terutama para kalangan pejabat. Ya. Pejabat kalau diberitakan secara baik, dia akan mempersilahkan kita. Ya. Luar biasa. Tapi ketika kita memberitakan secara kritik, dia akan berusaha menghambat tugas-tugas kita. Tapi nyatanya apakah saat sekarang ini banyaknya wartawan ini terhadap kebijakan pemerintah ini, kalau Anda melihat sendiri ini, dia mengandung narasi yang negatif atau seperti apa? Siapanya nih, wartawannya? Iya, dengan Wartawannya, dengan makanya kebijakan kan bilang pemerintah. gini. Karena mengingat bahwa untuk menaikkan rating khususnya digital juga salah satunya caranya untuk menaikkan mengkritisi negatif-negatif slides. Makanya terkait dengan peristiwa wartawan ini kan kita bicara tadi wartawannya secara umum. Kemudian apa langkah untuk membuat kualitas tulisan wartawan itu berkualitas? Jadi artinya sekarang ini terkait dengan publisher right kemarin itu dikuatkan adalah jurnalisme berkualitas. Artinya karya tulis wartawan itu harus berkualitas. Ini ditarik lagi dengan persoalan apakah wartawan itu sudah memiliki kompetensi untuk melakukan proses peliputan. Kalau yang sudah melewati proses uji kompetensi wartawan atau uji kompetensi jurnalis, saya hampir yakin lebih dari 90% itu sudah memahami tugas-tugas jurnalistik. Karena di situ diatur apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Yang terjadi adalah peristiwa orang yang mengaku wartawan atau perasaan wartawan dan bahkan berpura-pura menjadi wartawan. Tugasnya bukan itu. Ya wajar narasumber itu marah. Karena wartawan datang itu hanya minta uang makan dan uang minyak. Padahal itu bukan tugas wartawan. Ini yang harus kita sempitkan persoalannya. Makanya kata undang-undang wartawan itu siapapun bisa menjadi wartawan. Tapi sekarang Dewan Pers menggaungkan ini. Dilakukan uji kompetensi. Diukur parameter mereka itu benar-benar wartawan yang profesional. Uji kompetensinya bisa dilihat ini ataupun diimplementasikannya seperti apa dan dari mana mereka mendapatkan hal tersebut? Oh, ini hampir semua organisasi wartawan yang terdaftar di Dewan Pers itu sudah memberi kemudahan-kemudahan itu. Terutama PWI. PWI agak getol ini. Strict. Melaksanakan uji kompetensi ini. Harapannya adalah produk wartawan anggota PWI setidaknya lebih memiliki kompetensi, lebih memiliki pemahaman terkait dengan jurnalistik ini. Oke, dalam hal menyampaikan informasi pastinya, dalam menyampaikan informasi, narasi-narasi, dalam memberitakan, misalnya berita itu harus berimbang, harus check and recheck, harus menguji informasi, itu yang mereka lakukan. Yang terjadi banyak media yang menerbitkan ini ya sepihak saja. Benar. Padahal itu pelanggaran. Saya tahan kembali Bang Syahrir, sepertinya saya juga mewakili dari masyarakat ini sangat antusias sekali karena jujur ketika saya membaca dari media digital online ini banyak yang sifatnya mengkritisi pemerintah secara negatif ini sepertinya banyak yang nonton. Mungkin Anda berdua ini juga meyakini hal tersebut. Kita coba beralih mendapatkan informasi dari Kak Hairiyah Lubis, Sekjen Forum Jurnalis Perempuan Indonesia ini melihat tadi bahwa dalam undang-undang tadi mengatakan akan perlindungan terhadap wartawan ini secara sepenuh akan diberikan. Tapi tidak ada dikatakan perlindungan terhadap wartawan perempuan. Apakah Anda merasa miris akan hal tersebut? Ya tentu saja, karena jumlah jurnalis perempuan di Indonesia ini kan setiap saat itu terus bertumbuh, gitu. Jadi tapi tidak ada hal yang mengatur khusus gitu tentang jurnalis perempuan ini, tentang bagaimana jurnalis perempuan ini harus dilindungi gitu. Memang Ketua Dewan Pers Ibu Nini mengatakan di HPN kemarin itu bahwa tingkat perlindungan terhadap jurnalis perempuan itu minim gitu. Nah, tapi apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Dewan Pers itu kita belum tahu. Nah, kami dari organisasi berusaha tetap ya berkoordinasi juga ya dengan pihak Dewan Pers gitu ya, pada beberapa workshop yang misalnya kita undang Dewan Pers dan kita sampaikan bahwa perlu dibuat peraturan, regulasi yang masif ya SOP juga khususnya untuk perlindungan jurnalis perempuan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada, apalagi selama Bu Nini sebagai Ketua Dewan Pers Perempuan
memimpin di Dewan Pers, barangkali aturan tentang perlindungan jurnalis perempuan itu bisa diterbitkan. Oke, lantas kalau bisa kita katakan dengan hadirnya Ibu Nini yang kemarin menyoroti bahwa masih terkait minimnya regulasi maupun undang-undang terkait wartawan perempuan ini dalam hal perlindungannya ini, apakah ini bisa dikatakan bahwa kesetaraan gender ini yang wajib ataupun ingin sekali diperoleh dari wartawan-wartawan perempuan sendiri? Iya, tentu saja jurnalis perempuan itu harus merasa setara, ya harus mendapatkan kesetaraan gitu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya gitu, karena antara perempuan dengan laki-laki itu punya kemampuan yang sama. Jadi tidak ada yang menghalangi. Kalau selama ini sih kita melihat sudah terlihat ya, misalnya banyak juga kan kameramen misalnya perempuan, banyak. gitu ya, sudah diberikan kesempatan-kesempatan itu gitu, untuk perempuan bagus. Tapi masih ada juga yang meragukan kemampuan perempuan, misalnya untuk melakukan liputan-liputan yang agak keras, ya, misalnya tidak diberikan kesempatan. Tidak gitu. keras dalam arti melihat dari fisik kah? Iya, gitu. Misalnya terkait liputan unjuk rasa atau liputan bencana, gitu. Sebenarnya jurnalis perempuan juga mampu melakukannya, gitu ya. Asal diberikan pelatihan bagaimana mengamankan diri ketika melakukan peliputan-peliputan terkait itu. Oke, lantas masih berbicara dengan Anda, Mbak Hiria, saya mungkin sangat antusias sekali melihat jurnalis perempuan Indonesia ini, kata Anda tadi, sudah begitu berkembang dan juga melihat perkembangan ini, apa sih yang sebenarnya harus dipegang teguh dari seorang jurnalis perempuan dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya, dan mereka tentunya akan bersentuh dengan masyarakat banyak yang tadi, seperti kata Pak atau Abang Syahrir ini mengatakan masyarakat tidak paham sebenarnya terkait tentang keberadaan wartawan, bisa dikatakan seperti itu. Seperti apa? Ya. Jurnalis perempuan itu harus terus melakukan kegiatan jurnalisme berkualitas, seperti yang dikatakan Bang Syahrir tadi ya. Sebenarnya itu juga harus dilakukan oleh semua jurnalis, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Tapi kita mendorong jurnalis perempuan juga untuk melakukan itu. Nah, kalau di FJPI kami kerap melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas jurnalis perempuan. Misalnya di tahun 2024 ini FJPI itu bekerja sama dengan ABCID Australia ya. Kita akan mengadakan pelatihan KBGO gitu, kekerasan berbasis gender online. Untuk jurnalis perempuan di 5 provinsi. Akan dilakukan di Medan, kemudian di Jawa Timur, di Kalimantan Barat, di Sulawesi Utara, dan juga di Papua Barat gitu. Antara rentang bulan Maret ya sampai dengan Oktober tahun ini. Nah, selain itu di FJPI kita juga sedang melakukan kerjasama gitu dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk sosialisasi Undang-Undang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 gitu, supaya bisa lebih masif lagi. Nah, kami di FJPI juga cukup berterima kasih ya kepada banyak pihak gitu yang ikut melibatkan kita untuk mendorong jurnalis perempuan ini bisa berperan gitu, membuat pemberitaan yang terkait perspektif gender, kemudian juga memberikan kesempatan kami gitu untuk belajar bagaimana melindungi diri dari kekerasan. Tahan kembali Mbak Hiria, sangat menarik sekali bahwa yang Anda inginkan selaku jurnalis perempuan ini, masyarakat di luar sana ingin melihatnya adalah kesetaraan gender, baik itu dia jurnalis perempuan dan jurnalis Indonesia ini harus dipandang sama dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya, dan keberadaannya ini harus dipandang sama, begitu juga. Saya kembali Bang Syahrir, bagaimana Anda menanggapi dengan informasi yang diberikan oleh Kak Hiria Lubis ini, bahwa jurnalis perempuan ini harus dipandang sama dengan jurnalis pria, bisa dikatakan? Oh iya, dalam melaksanakan tugas jurnalistik itu tidak ada dipisahkan antara wartawan perempuan dan wartawan laki-laki, tidak diatur itu. Ini melaksanakan tugas jurnalistik. Jadi perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan yang sama, mendapat hak yang sama dalam perlakuan. Yang jadi persoalan tadi kan itu kan terkait bagaimana perlindungan terhadap wartawan perempuan dalam melaksanakan tugas. Kita melihatnya begini, ya dari sisi kehidupan sehari-hari saja. Kalau kita berjalan kaki lah misalnya, kan perempuan sebaiknya tidak berada di sisi jalan kendaraan bermotor, tapi laki-laki yang berada. Ini kan upaya perlindungan. Tapi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka di lapangan, ini kan harus ada perlakuan khusus. Apa bentuk perlakuan khususnya misalnya? Apabila wartawan perempuan melakukan peliputan perang, misalnya, apakah wartawan perempuan itu boleh tampil di depan dan menggunakan kamera, kemudian dia mengambil angle momen yang tepat untuk dia.
sebaiknya disarankan jangan perempuannya lah yang tampil di wartawan perang. Tapi kalau memang naluri kewartawannya tinggi, silakan saja. Dan ini menjadi bagian dari upaya secara tidak tertulis untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan. Tapi dalam melaksanakan tugas di lapangan, wartawan perempuan itu pasti disamakan kedudukannya. Hanya saja misalnya dalam peliputan melakukan wawancara cegat. Nah, wawancara cegat ini misalnya ada laki-laki tinggi besar, kemudian wartawan di mana, ya sebaiknya wartawan perempuan itu dikedepankan. Makanya dalam proses wawancara cegat di KPK itu pinter tuh teman-teman perusahaan pers itu digunakan perempuan ini supaya dia mendapat informasi lebih cepat dan lebih jelas suaranya. Itu satu. Tapi teman-teman sekalian, persoalan kewartawan perempuan ini memang sebaiknya Dewan Pers memberi perlakuan khusus. Karena sadar atau tidak sadar, mungkin perempuan ini kan wartawan perempuan untuk menyampaikan intimidasi, kriminalisasi terhadap yang bersangkutan itu kan malu kepada wartawan laki-laki. Saya pernah jadi ketua PWI, belum pernah mendengar ada laporan tentang wartawan perempuan yang mendapat kekerasan verbal atau non-verbal. Tapi kalau berlaku umum itu biasa. Jadi hal-hal seperti ini, apalagi hari ini kita berhadapan dengan platform digital. Kekerasan itu kan bukan harus fisik saja. Ketika mereka dicaci maki, mereka merasa tingkat kesedihan perempuan itu kan tinggi. Disitulah dibutuhkan upaya ada perlindungan hukum, ada regulasi yang mengatur itu, sehingga nantinya perlakuan terhadap wartawan perempuan itu ada regulasi. Kalau seseorang dihukum 5 tahun, ada juntonya lagi. Pasti. Junto yang lebih supaya perempuan itu derajatnya kita tinggikan. Kalau di Sumatera sendiri perkembangan jurnalis perempuan seperti apa yang Anda lihat dan bagaimana mereka dalam menjalankan kegiatan jurnalisnya? Kalau aktivitas jurnalistiknya sebenarnya bergeraknya luar biasa. Kita seperti apa yang luar biasa? Luar biasa begini. Masyarakat tahu. Forum Jurnalis Perempuan Indonesia itu cikal bakalnya ada dari Sumatera Utara. Artinya mereka menggagas. Mereka menggagas karena ibu kota itu bukan di Medan. Kalau ibu kota di Medan, Hairiah ketuanya. Karena itu ibu kota di Jakarta, supaya organisasi besar, diambillah tokoh yang berdarah Sumatera Utara. Itu Uni Lubis. Nah, itu ketua Dewan Kehormatan kami. Artinya apa? Mereka mendorong harus ada perlakuan kesetaraan gender dan kesetaraan dalam mendapatkan informasi itu. Memang secara khusus tidak banyak. Kalau dikaji lagi, berapa banyak persentase wartawan yang profesional melaksanakan tugas jurnalistik? Itu nggak sampai 30%. Bahkan semangat perempuan untuk menjadi wartawan itu dianggap tantangannya luar biasa. Mereka ini luar biasa ini. Mereka memang pejuang media yang luar biasa untuk pejuang informasi untuk tampil ke depan. Tidak memikirkan waktu kalau mereka bersuami, suaminya kalau mereka punya anak, mereka pikirkan enggak? Ini luar biasa. Hal-hal seperti inilah mereka harusnya mendapat reward. Reward artinya mendapatkan perlindungan plus. Perlindungan dari pemerintah dan juga perusahaan. Saya contohkan di Sumatera Utara Tapi tahan sebentar Bang Sadir, kita akan ngomong ataupun berbincang lebih lanjut terkait tema kita. Sesaat lagi akan ada banyak hal yang kami informasikan pada Anda. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers itu sendiri. Lantas sebenarnya pemirsa, apakah ada standar perlindungan hukum yang diatur dan juga diinginkan dari setiap wartawan? Khususnya kita alamatkan kepada jurnalis perempuan, mengingat perkembangan jurnalis perempuan di Indonesia ini begitu masif setiap tahunnya. Saya kembali ke Bang Harir. Makanya saya sampaikan begini. Kualitas pemberitaan, baik itu pemberitaan cetak online atau televisi, memang ketika diramu oleh tokoh-tokoh pers perempuan, ini saya pikir auranya agak beda. Saya contohkan kenapa ini terjadi, karena tingkat sensitivitas perempuan itu kan lebih tinggi. Dia lebih jeli melihat persoalan-persoalan itu secara dalam. Tapi yang menariknya memang hasil tulisan atau hasil investigasi atau hasil reporting dari perempuan-perempuan ini biasanya bisa lebih menyentuh dia. Jadi masyarakat itu kan menginginkan sebuah pemberitaan yang memang bisa menyentuh rasa hati oleh masyarakatnya. Jadi saya contohkan begini, bagaimana kita berhasil membuat cerita
atau sebuah narasi berita yang memang kita anggap ini punya kualitas tinggi. Kita harus mampu membawa masyarakat pembacanya atau pemirsanya seakan-akan ada di situ. Sehingga inspirasinya muncul dan kualitas perempuan ini tinggi. Saya tertarik ketika kalau bicara pembandingnya adalah perempuan, di Sumatera Utara itu ada tokoh pendiri Waspada namanya Ani Idrus. Dan memang inspiratif betul. Bagaimana beliau itu melawan kebijakan pemerintah pada saat itu yang tujuan adalah ingin menegakkan keinginan masyarakat. Gitu. Kemudian ada tokoh-tokoh muda hari ini yang sedang tampil menjadi sosok-sosok hebat, sosok mewakili representasi perempuan ya. Saya contohkan Mutia Hafid. Hairiah bukan nggak mungkin nanti akan tampil menjadi sosok-sosok hebat. Amin, kita doakan. Jadi harapan kita adalah perempuan ini. Saya tadi membatasi bagaimana perempuan ketika masuk ke ranah sebuah peristiwa liputan yang sifatnya peperangan. Ternyata di pembicaraan kita di yang tidak direkam tadi di belakang layar mereka ingin perlakuan yang sama. Boleh, tapi kodratnya ini juga tidak kita harus tepis gitu. Mereka ingin tampil juga di depan. Keberanian mereka ini perlu kita apresiasi penuh. Kita apresiasi. Hanya saja bagaimana membatasi, bagaimana melindungi mereka agar masyarakat pers atau masyarakat umum memberi perlindungan khusus kepada wartawan perempuan. Baik, tahan sebentar Bang Syahrir, Anda mengatakan adanya membatasi tadi tersebut. Apakah hal tersebut juga kembali kita kaitkan terhadap gender equality yang siogianya ini menjadi harapan dari jurnalis perempuan ini untuk dipandang sama? Kak Hairiah, seperti apa Anda melihatnya? Kalau kata Bang Syahrir tadi kodratnya, kalau kodratnya itu kan hanya perempuan bisa melahirkan, tapi laki-laki tidak bisa melahirkan, gitu. Tapi soal kemampuan jurnalis perempuan dengan laki-laki itu sama, tidak berbeda. Makanya ketika ada liputan terkait peperangan, gitu ya, ada banyak jurnalis perempuan yang sudah melakukannya selama bertahun-tahun ini. Misalnya ada Desi Fitriani, Mutia Hafid, sampai di kemudian juga ada Adik Berry ya, fotografer fotografer perempuan gitu yang dia adalah fotografer konflik gitu yang meliput spesial konflik. Spesial konflik dia sampai ke Afghanistan gitu. Dan itu jadi motivasi para jurnalis perempuan. Jadi sejauh ini Anda bisa mengatakan bahwa Anda tidak ingin adanya perbedaan. Bisa ada kesenjangan tersebut tadi? Ya, kita nggak ingin ada perbedaan perlakuan gitu, bahwa antara perempuan dengan laki-laki itu punya kemampuan yang sama. Jangan misalnya pikiran-pikiran bahwa perempuan nggak mampu, kasihan, itu akan menjadi stigma yang membatasi kesempatan jurnalis perempuan untuk bisa tampil, kemudian bisa berbuat lebih lagi. Berbuat lebih lagi otomatis kalau dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi bahwa perempuan ini diminta memiliki kekuatan yang lebih layaknya seorang pria. Bagaimana untuk memberikan hal tersebut? Sebenarnya kalau perempuan itu kan ada kelebihannya ya, dia lebih punya sense gitu untuk melihat berbagai hal dari sisi humanis gitu. Jadi itu yang bisa ini ya menjadi kelebihannya juga gitu. Ketika misalnya dia meliput peperangan gitu ya, perempuan tuh bisa melihat dari sisi humanisnya. Dia mencari mana perempuan yang atau anak-anak gitu yang menjadi korban gitu. Dengan perspektif gendernya, dengan perspektif korbannya, dan dia menampilkan informasi yang juga berbeda dari jurnalis pria ya. Dan biasanya itu tidak dilakukan atau jarang dilakukan oleh jurnalis pria. Kak Hairiah, sejauh ini apakah Anda melihat bahwa produk ataupun hasil dari penyampaian informasi ataupun peliputan dari jurnalis perempuan dan jurnalis pria ini ada perbedaan yang signifikan? Anda melihat seperti itu? Ya, benar ada. Dan itu ada penelitiannya kan, bahwa jurnalis perempuan itu lebih punya sense gitu untuk mengangkat hal-hal yang humanis gitu. Memandang satu peristiwa kekerasan gitu dari sisi perspektif korban gitu. Jadi itu kelebihannya. Seperti kalau itu. untuk perlindungan plus tadi yang disampaikan Bang Syahrir itu, apa yang mungkin Anda harapkan? Kata perlindungan ada plusnya itu ketika Anda melakukan kegiatan jurnalis. Ya, sebenarnya kalau kita hanya ingin diberikan hak yang sama saja, ya, dan perlindungan untuk kita itu barangkali dari beberapa hal yang misalnya ketika terjadi kekerasan gitu ya, cepat gitu responnya gitu untuk melakukan perlindungan, karena perempuan ini sering
mendapatkan diskriminasi juga ketika ingin mendapatkan keadilan. Salah satunya catcalling sering terjadi ya biasanya. Ya, catcalling, memandang kita gitu dengan pandangan yang Negative sense gitu, itu banyak terjadi. Gitu. Baik, menarik sekali dan mungkin ini menjadi informasi kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai jurnalis perempuan. Lihat sosok Kak Hairya Lubis ini begitu tangguh untuk melakukan kegiatan jurnalisnya. Saya kembali ke Bang Syahrir, kalau tadi Kak Hairya Lubis ini mengatakan bahwa kesetaraan gender itu memang benar-benar tidak dipandang ini harus merata. Artinya laki-laki dan juga jurnalis perempuan ini sama dalam melakukan kegiatannya. Iya. Bang Syahrir. Memang perempuan ini membuat forum jurnalis perempuan Indonesia yang ada diinspirasi dari Medan ini luar biasa. Ya. Kita tidak membuat forum jurnalis wartawan laki-laki. Kenapa? Harapannya begini, kami sangat menginginkan teman-teman wartawan jurnalis perempuan yang melakukan aktivitas jurnalistik itu betul-betul mendapat porsi yang sama. Hanya saja memang ini kan udah bicara rasa nih. Perempuan ini dalam konteks emansipasi ingin tampil, ya kita contohkan begini. Ada menteri kita yang namanya Ibu Susi itu ketika menenggelamkan kapal itu kan nggak pakai tedeng alik-alik, tenggelamkan katanya. Karena rasanya sudah memang sudah saatnya gitu. Begitu masuk menteri kelautan yang laki-laki, nggak ada yang tenggelam kapal itu. Artinya tingkat mengukur kejahatan, mengukur harus dilakukan tindakan itu lebih cepat perempuan. Tapi pertimbangan ini saya sangat mendukung kesetaraan gender, artinya hak-hak wartawan perempuan itu sama. Hanya saja dalam konteks perlakuan sehari-hari. Ada hanya sajanya ya? Hanya saja perlakuan sehari-hari. Saya contohkan begini, wartawan laki-laki tidur sama 10 orang bisa. Kalau ini di daerah konflik misalnya, wartawan perempuan ditidurkan dia di situ akan terjadi kekerasan yang tidak, ya macam-macam. Pandangan-pandangan itu yang harus dijagakan. Tapi boleh, kita sepakat kemampuan perempuan itu setara, bahkan bisa dibilang ada yang lebih kemampuannya. Itu nggak kita pungkiri. Kalau mengolah informasi tadi, kita mengatakan makanya saya bilang sensitivitas perempuan lebih peka dan lebih terhadap besar. hal-hal yang lebih human tadi, hal-hal yang berbau kemanusiaan. Luar biasa. Mereka mampu menyentuh itu karena ada rasa di sini. Dan rasa itu yang digali. Pers itu menjadi lebih menarik, lebih hidup, punya rasa. Itu harapannya. Makanya ada satu media, kalau tidak ada perempuannya, rasa media itu juga kering. Nah, televisi tetap menggunakan dalam tanda kutip perempuan sebagai orang di depan. Sebagai orang di depan untuk menjaga supaya televisi itu diminati. Kenapa lebih banyak penyiar perempuan ketimbang penyiar laki-laki? Karena dia lebih sensitif. Dia lebih mampu membangun rasa di situ. Saya pikir hal-hal seperti ini ingin kita pertahankan. Hanya saja tadi yang saya minta pada saat situasi wartawan peliputan unjuk rasa misalnya, nggak harus kita tampilkan lah ini. Masih ada wartawan laki-laki, tiba-tiba crowded situasinya. Masa dalam huru-hara itu kita biarkan perempuan melakukan peliputan sana menjadi fotografer. Tapi kalau wartawan tulis dia, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi itu harapannya adalah perlakuannya tetap sama, oke. Karena tidak ada pembeda antara perempuan dan laki-laki kalau bicara jurnalistik. Dan kita lebih apresiasi mereka memiliki sense of belonging tadi ya? Iya. Tapi rasa sayang kami untuk melindungi perempuan, ini sama menjadi sifat manusia biasa. Tidak bicara jurnalistik. Baik, seperti apa tanggapan Anda? Berarti jurnalis pria ini menganggap bahwa akan memberikan rasa sayang tersebut untuk melindunginya kembali. Itu yang dikatakan tadi. Bukan untuk tugas jurnalistik. Ya kita apresiasi ya. Kalau ada sikap itu untuk ikut membantu melindungi jurnalis perempuan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya gitu ya. Barangkali itu nanti bisa diwujudkan dalam mendorong aturan. Ya, regulasinya harus diatur. Mendorong regulasi adanya perlindungan terhadap jurnalis perempuan ketika melakukan pekerjaannya. Sejauh ini Kak Hairya, saya ingin mengatakan bahwa perkembangan jurnalis perempuan ini seperti tadi kita beberapa kali informasikan bahwa begitu sangat masif. Lantas apa yang menjadi harapan Anda kepada pemerintah dan juga perusahaan pers ini untuk bisa melindungi perempuan khususnya yang berada di Provinsi Sumatera Utara ini dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya itu? Apa yang menjadi harapan dasar Anda?
Ya, regulasi ya, Ya. aturan yang mengatur tentang bagaimana jurnalis perempuan dapat dilindungi Ya. dalam melakukan pekerjaannya gitu, karena kekerasan fisik, Ya. psikis dan digital itu sekarang masih terus terjadi gitu. Ya. Apalagi sekarang misalnya kekerasan digital ya, ada kekerasan berbasis gender online Ya. KBGO yang saat ini tuh sangat-sangat masif gitu dilakukan. Misalnya pada saat kita sedang melakukan Ya. pelatihan melalui Zoom. Sekarang ini kan pelatihan-pelatihan kita karena perkembangan dunia internet, Ya. kita sering melakukan pelatihan melalui Zoom ya. Nah, kita pernah tuh disusupi Ya. gitu. Padahal topik pelatihan kita adalah bagaimana jurnalis perempuan bisa melindungi dari KBGO gitu. Tapi kita disusupi oleh orang asing gitu yang masuk ke Zoom Ya. gitu dan melakukan perbuatan kegiatan pornografi. Artinya realisasi terhadap regulasi dan juga kebijakan yang siogianya menjadi acuan kita Iya. untuk mengetahui terkait peranan dan juga pentingnya perlindungan dari jurnalis perempuan itu untuk tetap sama dan juga ingin sekali dipersembahkan kepada masyarakat luar sana bahwa perempuan khususnya jurnalis ini memiliki kesetaraan yang sama yang ingin mereka katakan, begitu ya Kak Iya, Air ya. benar Singkat dan padat Bang Sahrir, apa yang Anda harapkan melalui dialog ini khususnya bagi perlindungan wartawan dan bisa dikatakan untuk sedikit menaruhkan harapan besar terhadap jurnalis perempuan? Iya, Singkat dan perlindungan padat. wartawan itu kan mendapat diatur dalam undang-undang. Ya. Harapannya adalah pelaksanaan implementasinya itu diterapkan secara menyeluruh. Ya. Masyarakat umum kami harap juga tidak kami melakukan sosialisasi lagi, tapi pahami itu Ya. bahwasanya kami bekerja berdasarkan undang-undang. Kemudian terhadap jurnalis perempuan, harapannya adalah memang dibutuhkan regulasi aturan yang memang dituangkan sehingga wartawan perempuan itu Ya. bisa mendapat perlindungan khusus. Tapi tetap tugas utamanya adalah melaksanakan tugas jurnalistik. Baik. Yang kita lindungi apa? Yang kita lindungi adalah fisik mereka, kemudian hal-hal yang berbau dengan Baik. kriminalitas. Nah, itu saya pikir. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bang Sahrir selaku Dewan Kehormatan PWI Sumut dan juga disusul dengan Sekjen Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, kakak kita Kak Heria Lubis yang telah berbagi perspektif menarik dan juga informatif terkait tema kita pada sore hari ini adalah pentingnya perlindungan bagi wartawan. Semoga memberikan solusi dan juga memberikan pencerahan apa yang menjadi dasar untuk menjadi harapan kita bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda berdua dan khususnya Anda pemirsa. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga perhatian Anda kurang lebih 1 jam bersama kami dan kita akan kembali lagi di episode-episode selanjutnya tentunya masih bersama saya dengan tema-tema yang menarik. Saya Muhammad Rasnastion. Selamat sore, sampai jumpa. Ya, makasih.